Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas segi empat dan segitiga. Di sekitar kita terdapat berbagai benda dua dimensi berbentuk segi empat dan segitiga, seperti pintu, atap rumah, dan layang-layang. Coba lihat di sekelilingmu, apakah ada benda lain yang berbentuk segi empat dan segitiga? Dapatkah kamu menyebutkannya? Pertama, kita akan membahas macam-macam segi empat. Ada persegi, ada persegi panjang, ada jejar genjang, ada belah ketupat, ada trapesium, dan layang-layang. Selanjutnya, ada macam-macam segitiga. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku, juga ada segitiga sama sisi. Setelah kita mengetahui macam-macam segi empat dan segitiga, kita akan berlanjut ke sifat-sifat segi empat. Apakah kamu sudah siap? Berikut merupakan macam-macam segi empat. Ayo kita berkenalan. Aku adalah persegi. Aku punya empat sisi sama panjang. Aku punya empat sudut sama besar. Aku punya empat simetri lipat. Aku juga punya diagonal yang sama panjang. Aku punya empat simetri putar. Hai, saya persegi panjang. Saya punya dua pasang sisi sejajar. Saya punya empat sisi. Empat sudut saya sama besar. Saya hanya punya dua simetri lipat. Saya punya diagonal sama panjang. Saya punya dua simetri putar. Aku jajar genjang. Aku punya dua pasang sisi sejajar sama panjang. Aku punya dua sudut berhadapan sama besar. Aku tidak punya simetri lipat. Aku hanya punya satu simetri putar. Aku punya empat titik sudut. Halo, aku belah ketupat. Aku punya empat sisi sama panjang. Aku punya empat sudut sama besar, tapi bukan siku-siku. Aku punya dua simetri lipat. Aku punya dua simetri putar. Aku punya diagonal yang saling tegak lurus. Aku punya empat titik sudut. Saya trapesium. Saya punya dua pasang sisi sejajar. Saya punya empat titik sudut. Saya punya dua pasang sudut sama besar. Saya cuma punya satu simetri putar. Saya punya diagonal yang sama panjang. Hola, aku layang-layang. Aku punya empat sisi. Aku punya dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Aku punya diagonal saling tegak lurus. Aku cuma punya satu simetri lipat. Aku punya satu simetri putar. Aku punya empat titik sudut. Selamat, kalian telah berkenalan dengan segi empat. Untuk lebih memahami segi empat, perhatikan contoh-contoh berikut. Apakah kamu sudah siap? Contoh yang pertama, perhatikan gambar persegi ABCD berikut. Diketahui panjang AB 6 cm dan AO 3/2 cm. Tentukan panjang BC, CD, dan AD. Tentukan panjang CO, BO, dan DO. Tentukan panjang AC dan BD. Tentukan besar sudut ABC dan besar sudut AOB. Berikut alternatif penyelesaiannya. A. Menurut sifat-sifat persegi, bahwa panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang AD, maka panjang BC, panjang CD, dan panjang AD sama dengan 6 cm. B.
panjang CO, panjang BO, dan panjang DO. Karena diketahui panjang AO 3 akar 2 cm, maka panjang CO sama dengan panjang BO sama dengan panjang DO, sama dengan 3 akar 2 cm. Diketahui panjang AO sama dengan panjang CO, sama dengan panjang BO sama dengan panjang DO, yaitu 3 akar 2. Kita akan mencari panjang AC dan BD. Maka panjang AC sama dengan panjang BD sama dengan 6 akar 2 cm. Kita akan mencari besar sudut ABC dan besar sudut AOB. Besar sudut ABC 90 derajat, maka besar sudut AOB pun 90 derajat. Contoh 2. Perhatikan gambar persegi panjang PQRS di samping. Diketahui panjang PQ 10 cm dan panjang PS 6 cm. Kita akan menentukan panjang ruas garis yang sama, besar sudut yang sama besar, panjang RS, dan panjang QR. Berikut alternatif penyelesaiannya. Panjang ruas garis yang sama adalah panjang PQ sama dengan panjang SR, panjang PS sama dengan panjang QR, dan panjang diagonalnya panjang PT, panjang TR, panjang ST, panjang TQ sama, dan panjang PR sama dengan panjang SQ. Lalu besar sudutnya. Besar sudut yang sama besar adalah sudut PQR sama dengan sudut QRS. Sudut RSP sama dengan sudut SPQ. Sudut PTQ sama dengan sudut STR. Dan sudut PTS sama dengan sudut QTR. Kita akan mencari panjang RS. Karena panjang RS sama dengan panjang PQ, maka panjang RS sama dengan 10 cm. Panjang QR. Karena panjang QR sama dengan panjang PS, maka panjang QR 6 cm. Contoh 3. Diketahui jajar genjang KLMN memiliki panjang KL sama dengan 12 cm, panjang LM sama dengan 10 cm, dan besar sudut KNM sama dengan 140 derajat. Tentukan panjang ruas garis yang belum diketahui. Tentukan besar sudut yang belum diketahui. Berikut alternatif penyelesaiannya. Menurut sifat-sifat jajar genjang, bahwa KL sama dengan MN dan LM sama dengan KN, maka panjang MN sama dengan 12 cm dan panjang KN sama dengan 10 cm. Kita akan mencari besar sudut yang belum diketahui. Besar sudut KNM ditambah sudut NKL akan menghasilkan 180 derajat karena mereka sudut berpelurus. Diketahui sudut KNM 140 derajat. Dan kita akan mencari sudut NKL. Maka 180 derajat dikurangi 140 derajat. Hasilnya 40 derajat. Jadi sudut NKL 40 derajat. Sehingga sudut KLM 140 derajat dan sudut LMN 40 derajat. Contoh 4. Perhatikan gambar belah ketupat di samping. Diketahui panjang AE 6 cm, panjang DE 8 cm, dan besar sudut B 70 derajat. Kita akan menentukan panjang sisi-sisinya, besar sudut-sudutnya, panjang diagonalnya. Berikut alternatif penyelesaiannya. Jika kita lebih jeli, belah ketupat ini terdiri dari 4 segitiga siku-siku. Kita akan mencari panjang AD, karena AD merupakan sisi miring dari salah satu segitiga, yaitu segitiga AED, maka kita akan mencari menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras yaitu akar dari AE kuadrat ditambah DE kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10, sehingga panjang AD akan sama dengan panjang BD, akan sama juga dengan panjang BC, akan sama juga dengan panjang DC, yaitu 10 cm. Kita akan mencari besar sudut-sudutnya. Sudut B
akan sama dengan sudut D, yaitu 70 derajat. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Nah, mereka berpelurus. Kita akan mencari sudut A. Maka 180 derajat kurangi sudut yang diketahuinya, sudut B 70 derajat. 180 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat. Kita akan mencari panjang diagonalnya. Karena panjang diagonal AC yaitu 2 kalinya AE, maka panjang AC sama dengan 12. Begitupun BD. BD merupakan 2 kalinya DE. 2 kali 8 sama dengan 16. Ayo kita mencoba. Perhatikan gambar trapesium berikut. Diketahui panjang DC banding panjang AB sama dengan 3:5. Tentukanlah besar sudut D dan panjang DC. Isilah dengan memperhatikan sifat-sifat bangun segi empatnya ya. Jika sudah, kita akan mencoba soal berikut. Perhatikan gambar layang-layang berikut. Diketahui panjang AB sama dengan 10 cm, panjang BC sama dengan 17 cm, dan AE sama dengan 6 cm. Tentukanlah panjang sisi-sisinya. Tentukanlah panjang diagonalnya. Jangan lupa perhatikan sifat-sifat bangun segi empatnya ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Sekian dan terima kasih.